Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang berbahagia, teman-teman ulas 9, 10, 11, 12 Ma'had Yayan Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kemarin, di mana kemarin kita telah membahas bahwa Kiai Musannaf saat memulai menulis kitab ini, beliau mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan memanjatkan doa sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau dawuh, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina syifah. Wa ba'du lan ing dalem sakwuse maca bismillah ila akhirih, ada makna lain, wa ba'du lan ing dalem sakwuse perkara kang wis den tutur ning ngarep mau. Dua makna ini artinya sama. Kalau diterjemahkan, setelah Kiai Musannaf membaca bismillah, alhamdulillah, dan berdoa sholawat kepada Nabi, beliau meneruskan menjelaskan fa'lam biwujubil ma'rifah. Fa'lam monggo ngertiya sira, ketahuilah kalian, biwujubil ma'rifati kelawan wajib ngaweruhi ishrina. Nah, ini kan min wajibin lillahi ishrina. Maknanya langsung lompat, ishrina ing 20 apane sifatan sifate. Nyatane min wajibin saking nyatane min wajibin sifat kang wajib lillahi ketuwe Gusti Allah. Artinya setelah Kiai Musannaf membaca bismillah, alhamdulillah, dan berdoa sholawat, beliau mengucapkan, wahai para pencari ilmu, ketahuilah bahwa mengetahui 20 sifat wajibnya Allah itu hukumnya wajib. Ketahuilah bahwa mengetahui 20 sifat wajibnya Allah itu hukumnya wajib. Apa isi 20 sifat wajibnya Allah ini? 20 sifat wajibnya Allah itu kita lihat di nazam berikutnya, fallahu mawjudun qadimun baqi. Fallahu mongko utawi Gusti Allah iku mawjudun zat kang anduweni sifat mawjud. Qadimun tur zat kang anduweni sifat qadim. Baqi tur zat kang anduweni sifat kekal, tetep. Mukhalifun tur zat kang bedani lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Bil itlaqi kelawan mutlak. 20 sifat wajibnya Allah tadi, yang pertama adalah maujud. Fallahu mawjudun, Allah itu wujud. Bagaimana kita bisa tahu Allah itu wujud? Sebagaimana diterangkan dalam surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ini dalil bahwa Allah itu ada. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya selain saya. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini Allah
memberitahukan bahwa beliau ada, itu satu. Dan logika yang lain yang memberitahukan bahwa Allah itu ada ya karena ada alam semesta. Bagaimana alam semesta ada? Pasti ada yang menciptakan. Itu logika dasarnya seperti itu. Pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan inilah yang kita sebut sebagai Allah. Selanjutnya, Qadimun. Penjelasan tentang sifat qadimnya Allah. Silahkan kalian putar kembali video yang pertama atau video di pertemuan pertama kita dengan tema Muqaddimah. Selanjutnya, sifat Allah yang nomor 3 adalah kekal. Baqi atau kita sebut sebagai baqo adalah Allah senantiasa ada, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami perubahan, dan tidak mengalami kematian. Allah tetap dari dulu sampai sekarang tetap tidak berubah. Dari mana kita bisa tahu Allah itu kekal tetap? Pertama tentu dari surat Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan punah. Wa yabqa wajhu rabbika. Sementara hanya Tuhanlah yang tetap. Hanya Tuhanlah yang tetap, dzul jalali wal ikram. Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Terus ada lagi dari surat Al-Qasas ayat 88. Disebutkan dalam surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu pasti akan rusak kecuali Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah yang memiliki segala ketentuan dan hanya kepada Allah kalian semua kembali. Ini dalil bahwa Allah itu kekal. Mukhalifun lil khalqi, mukhalifun kang bedani lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Yang ketiga adalah Allah berbeda dengan semua makhluk secara mutlak. Sifatnya, bentuknya, mencakup segala hal, baik dalam segi sifat, zat, dan perbuatannya. Sebagaimana diterangkan dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ahmad di kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafin dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti yang kamu bayangkan. Abu Bakar As-Siddiq juga menjelaskan, al-ajzu an darkil idrak wal bahsu an dzatihi kufrun wa isyrak. Ketidakmampuan untuk mengetahui zatiahnya Allah adalah sebuah kemampuan. Sementara membahas zatnya Allah adalah kufur dan syirik. Ini dalam kitab Shirathul Mustaqim halaman 31. Artinya begini, jika Anda bisa menggambarkan zatnya Allah, justru itu yang salah. Karena Allah tidak bisa digambarkan oleh pikiran manusia. Kalau kita sampai mampu membayangkan wujudnya Allah, sampai mampu membayangkan bentuknya Allah, zatnya Allah, berarti dalam pendapat Abu Bakar ini kita sudah tergolong orang-orang yang kufur. Mengapa? Karena Allah tidak bisa digambarkan oleh pikiran manusia. Kita lanjutkan. Wa qaimun lan zat kang jumeneng. Sifat Allah yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 yaitu Allah zat yang berdiri sendiri, mandiri.
wa qaimun lan zat kang jumeneng kelawan zate dhewe. Ghaniyun tur zat kang sugih, wa wahidun lan zat kang nyuwijeni, wa hayyun lan zat kang gesang, qadirun lan zat kang kuwasa, muridun lan zat kang kersa, alimun lan zat kang ngudaneni bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji. Sifat Allah yang nomor 5, qaimun. Artinya Allah berkarya sendiri. Allah mandiri, tidak butuh siapapun dalam mengerjakan sesuatu, dalam melakukan sesuatu. Berbeda dengan manusia seperti kita ini, mau makan saja masih butuh petani padi, masih butuh pengusaha pengelola tempe, masih butuh pembuat wadah makanan. Artinya kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri, kita butuh orang lain. Berbeda dengan Allah yang tidak membutuhkan siapapun dalam mengerjakan apapun. Ghaniyun, dan Allah maha kaya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Al-Ankabut ayat 6 menjadi salah satu dalil bahwa Allah itu maha kaya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Lalu dalam surat Fatir diterangkan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Sifat yang selanjutnya, wa wahidun lan zat kang nyuwijeni, atau disebut sebagai wahdaniyah. Allah itu satu. Logikanya ketika Allah itu ada 2, 3 dan seterusnya, tentu akan terjadi perdebatan di sana dalam menentukan sebuah kebijakan. Sehingga dalam agama Islam konsep ketuhanan itu Allah atau Tuhan hanya satu. Segala keputusan mutlak, tak perlu ada perdebatan, tak perlu ada dialog. Dari mana kita menyimpulkan bahwa Allah itu satu? Dalam surat Al-Ikhlas disebutkan, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, Allahu ahad. Allah itu satu. Wa hayyun, dan Allah itu zat yang hidup. Tidak mungkin kita menyembah zat yang tidak hidup, yang bisa meninggal, tidak mungkin. Qadirun, Allah zat yang mampu. Beliau mampu melakukan suatu apapun. Muridun, beliau berkehendak. Alimun, mengetahui bikulli syai'in, setiap sesuatu. Allah mampu mengetahui setiap sesuatu sekecil apapun itu. Terkadang kita sebagai manusia itu malu ketika ketahuan oleh manusia, dan kita lupa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Nah, inilah kelemahan kita sebagai manusia. Tidak merasa malu pada Allah, tapi malu pada sesama manusia. Sami'un lan zat kang midhanget, al-basiru lan zat kang mirsani, wal mutakallim lan zat kang ngendikan, lahu iku tetep kedue Gusti Allah sifatun utahi pira-pira sifat, sab'atun kang 7, tantazimu kang dadi kaurut-urut apa sifat. Sifat wajib Allah berikutnya adalah sami'un. Allah bisa mendengar. Allah adalah zat yang bisa mendengar. Al-basir, Allah adalah zat yang bisa melihat. Wal mutakallim, dan bisa berbicara. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Bagi Allah
Ada 7 sifat yang nantinya akan dijelaskan di sini. Maksudnya di sini 7 sifat di sini adalah sifat ma'ani. Mengapa? Sebab seperti basir, sami'un, mutakallim itu adalah sifat maknawiyah. Tentang hal ini nanti akan saya jelaskan di akhir secara detail. Fakudrotun nuli iku sifat moho kuwasa, iradatun lan sifat moho kersa, sam'un lan sifat moho midanget, basarun lan sifat moho ningali, hayatun lan sifat moho gesang, al-ilmu lan sifat moho ngudaneni, kalamun lan sifat moho ngendikan, istamar kang dadi tetep opo kalam. Fakudrotun artinya Allah memiliki sifat maha kuasa. Iradatun Allah memiliki sifat maha berkehendak. Sam'un Allah memiliki sifat maha mendengar. Basarun Allah memiliki sifat maha melihat. Hayatun Allah memiliki sifat maha hidup. Al-ilmu Allah memiliki sifat maha mengetahui. Kalamun maha mendengar. Istamaro berlangsung terus dan tidak pernah berhenti. Nah, maksudnya bagaimana? Perlu diketahui bahwa 20 sifat wajibnya Allah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menegaskan wujudnya Allah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menegaskan keberadaan Allah. Isinya apa sifat nafsiyah ini? Isinya adalah sifat wujud. Lalu bagian yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan atau menyangkal sesuatu yang melemahkan Allah. Saya ulangi, sifat yang digunakan untuk meniadakan atau menyangkal sesuatu yang melemahkan Allah. Sifat salbiyah ini ada 5 sifat. Yang pertama qidam, kedua baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Saya contohkan satu saja, baqo. Mengapa baqo ini harus dimunculkan sebagai sifatnya Allah? Karena tidak mungkin zatnya Tuhan itu akan punah. Inilah yang dimaksud untuk menyangkal sesuatu yang melemahkan Allah. Ketika kita meletakkan sifat punah pada Allah, kalau Allah punah berarti Allah bukan Tuhan. Allah tidak bisa ngurus kita. Oleh karena itu, fana atau punah itu menjadi sifat mustahil bagi Allah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Adalah sifat yang melekat pada zatnya Allah. Ada 7 sifat yang menjadi sifat ma'ani di sana. Pertama kudroh, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sementara yang maknawiyah adalah qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Sifat maknawiyah adalah sifat yang muncul karena adanya sifat ma'ani. Nah, ini saya contohkan satu saja biar mudah memahami. Seperti sam'un atau sama, Allah maha mendengar. Mengapa saya mengartikan yang sifat ma'ani ini saya beri maha, sementara yang sifat ma'nawiyah tidak saya beri maha? Ini hanya masalah kata-kata saja. Yang pada intinya adalah sama itu memiliki arti bahwa selain Allah mendengar, Allah juga bisa membuat yang lain mendengar. Kalau sami'un, sifat ini hanya melekat pada diri Allah karena Allah memiliki sifat sam'un atau sifat ma'ani tadi. Kalau Allah bisa membuat yang lain mendengar, maka secara otomatis Allah sendiri pasti zat yang mendengar. Dalam bahasa Arab sami'un. Saya ulangi,
Sam'un yang berarti Allah maha mendengar, artinya Allah bisa, selain beliau mendengar, Allah bisa membuat makhluknya mendengar. Kalau Allah saja bisa membuat yang lain mendengar, berarti Allah sendiri bisa mendengar. Artinya apa? Sifat maknawiyah ini muncul karena adanya sifat ma'ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.